Halo, kembali lagi di Lelaki Tidak Bercerita. Hari ini dapat kabar yang cukup mengejutkan. Jadi gue akan punya event organizer ya, bersama dengan teman-teman. Ada 6 orang, 3 cowok, 3 cewek. Jadi kita menamakan diri Six Mat Organizer karena kita berenam. Nah, salah satu member Six Mat ini namanya Ayah. Nah, dapat kabar tadi barusan, nggak barusan juga sih, maksudnya tadi malam. Ternyata ayahnya Ayah itu meninggal dunia. Dan emang masih belum tahu sih penyebabnya apa, terus gimananya nggak, emang sengaja nggak nanya. Jadi pengen ngasih Ayah space aja untuk bisa menikmati kesedihannya, karena gue udah pernah mengalami itu. Gue udah kehilangan mama 5 tahun yang lalu, tepatnya di 25 Ramadan. Tahunnya tahun hijriahnya apa ya, pokoknya 5 tahun yang lalu aja. Dan pada saat itu sakitnya beliau adalah kanker payudara, dan sebenarnya udah bertahun-tahun itu diderita. Tapi yang namanya tipikal orang tua, dia nggak mau untuk berobat secara medis. Jadilah selalu ke orang pintar, terus dengan berbagai macam jenis air, terus tanaman dan segala macamnya, yang mana sebenarnya tidak terlalu memberi efek yang signifikan, mungkin hanya menunda, tapi tidak benar-benar bisa efektif. Jadi pada akhirnya ya harus dibawa ke rumah sakit karena sudah terlalu parah. Oh ya, BTW ini gelap karena emang lagi mati listrik ya. Jadi sekitar rumah emang lagi mati listrik, tapi tadi udah dilaporin ke PLN. Jadi kayaknya lagi diproses. Mudah-mudahan segera bisa nyala. Lanjut. Jadi pada akhirnya beliau mau dibawa ke rumah sakit, dan beberapa hari sempat dirawat. Kemudian dijadwalkan untuk kemo. Nah ini hal yang paling beliau takutkan. Nggak pengen sama sekali di kemo sebenarnya, karena nggak tahu dengar dari mana, tapi kalau ada orang yang kemo, di asumsi beliau itu pasti sesuatu yang menyakitkan dan bahkan berujung ke meninggal kayak gitu. Padahal itu hanya dalam beberapa kasus, dan mungkin juga ada pemicu lain seperti itu. Tapi setelah diskusi, setelah ya udah dibujuk segala macam, akhirnya beliau mau untuk dikemoterapi. Ibaratkan aja dia dikemoterapi hari Rabu, qadarullah-nya hari Seninnya dia meninggal dunia. Jadi emang bener-bener nggak pengen di kemo aja udah. Jadi hari Rabu jadwal kemo, Seninnya udah meninggal. Jadi ya gitu. Dan posisi saat itu gue lagi nggak di rumah, karena kan emang udah nggak serumah ya. Jadi rumah gue itu di Handil Bakti, beda kabupaten, dan perlu sekitar 20 menit untuk menuju rumah. Dan pada saat itu juga adalah masa PSBB COVID-19, yang mana kalau kita melewati kabupaten, berpindah kabupaten itu ribet urusannya. Jadi malam itu gue ngebut naik mobil, ditahan di perbatasan. Pak, kenapa pak? Ada apa pak? Terus gue bilang, Pak, izin mama saya sekarat.
Ya karena dengan kalimat itu gue diizinkan langsung cus berangkat. Tapi ternyata pas gue udah nyampe rumah, ya emang udah nggak ada aja, jadi udah meninggal. Ya begitulah. Jadi semuanya juga jadi aneh sekarang karena nggak ada mama ya. Ya gitu deh, speechless jadinya kalau udah ngomongin mama. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih punya mama, masih punya ayah, mudah-mudahan disehatkan, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang biar bisa menikmati masa-masa kebersamaan sampai tua nanti. Tapi katanya di setiap kehilangan itu akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Nah kalau ibu yang hilang, kalau mama yang hilang, berarti penggantinya harus kita ya. Harus kita yang menjadi lebih baik. Oke. Segitu dulu kali ya cerita hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi teman gabut kamu. Sampai ketemu lagi di Lelaki Tidak Bercerita selanjutnya.